guys, selamat berjumpa kembali di Harry's Travel Vlog. Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan senantiasa selalu mengikuti sajian dari Harry's Travel Vlog bersama saya hari ini dengan Cak Irul, guys. Hey, dari Indofili. Jalan-jalan sama Mas Harry. Lama kita nggak jalan-jalan, Mas ya. Iya. Jadi mumpung pas lagi ketemu, ini saya ada sedikit beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom komen nih. Jangan tanya berat-berat, Mas. Wah, ya berat. Cuma 4 aja deh. 4 aja deh, 4 pertanyaan. Sebisa nih, saya. Iya, pertanyaan pertama nih. Oke, guys, pertanyaan pertama. Gini, Cak, kan adik saya kan di sini. Terus ibu di sini, ponakan di sini gitu kan. Nah, ponakan saya yang satunya itu mau mencoba ke sini. Nah, waktu dia itu udah punya paspor, udah ke Malaysia dan Singapura gitu kan, udah ada cap stempel imigrasi. Nah, terus pertanyaannya, dia itu takut dan khawatir kalau nanti pas mau mengajukan visa itu takut ketahuan karena kan dilihat dari kakak atau kartu keluarga gitu kan. Nanti ceritanya kan adik saya kan sama ponakan sama ibu kan udah overstay. Nah, takutnya ponakan saya yang satunya ini kalau mau ngeplay takutnya nanti diperiksa, lah ibu kamu kan, kamu punya ibu dan adik di itu ya, di Amerika udah overstay nih, terus kamu kesana mau ngapain ya? Apa gitu? Apa kira-kira gimana pendapatnya? Apa ketahuan apa enggak tuh? Ketahuan. Oh gitu ya, dilihat dari kakak ya? Kalau play visa ketahuan, kalau sudah punya visa, meskipun di sini sudah overstay atau apa, kalau udah punya visa nggak masalah. Tapi kalau belum apply visa, karena apply visa itu proses pertama, jadi diteliti dulu semuanya. Nah, tapi jangan khawatir, masih orang banyak coba-coba, kita beri saran itu dan alhamdulillah banyak yang lolos juga gitu. Iya, meskipun anggota keluarganya udah di sini overstay gitu. Iya. Iya, jadi itu caranya ya harus kakak beda. Oh, harus beda kakak. Waduh, bikin lagi kakaknya itu. Terus tiap kali jangan sampai alamatnya sama juga dengan yang keluarga yang ada kaitannya itu. Beda alamat, beda kakak gitu. Oke, jadi singkatnya gitu ya, nggak? Jadi kemungkinan bisa, cuman harus diakali gitu ya? Diakali, jadi nggak ada kaitannya dengan orang-orang yang sudah. Tapi memang kira-kira itu memang diperiksa apa enggak gitu ya? Memang ketahuan ya? Kalau ketahuan, database. Oh, ketahuan. Database, karena dimasukkan langsung nama, alamatnya gitu langsung ketahuan. Ini sudah di situ semua. Jadi bisa mempengaruhi itu ya? Mempengaruhi nasib seorang. Iya, banyak begitu yang gagal karena itu. Karena nggak ngerti aja, jadi harus harus jeli gitu ya, hati-hati. Oke, sudah terjawab. Sekarang pertanyaan berikutnya nih di kolom komen juga dari subscriber yang tanya, katanya kan mereka ini kepengen ke Amerika, terus gimana caranya supaya ngirit, supaya ngirit gitulah. Terus mereka udah punya paspor tapi mereka nggak mau jalan-jalan ke, paspornya kan masih kosong nih, mereka nggak mau jalan-jalan ke negara tetangga, saking ngiritnya tuh nggak mau ke sana gitu. Terus katanya emang cap stempel imigrasi itu bisa dibuat gitu ya dari biro jasa gitu. Emang apa bisa tuh? Enggak juga. Iya, saya juga baru dengar, aneh. Masa bisa itu kan dokumen negara kan gitu kan? Iya, jadi semuanya itu ada recordnya gitu ya. Jadi yang penting itu masalah paspor kosong dan paspor yang sudah isi itu, kalau lihat di YouTube-nya Indofili itu ada kok kenapa perlunya jalan-jalan gitu. Jadi jalan-jalan itu membuat kita kalau interview itu istilahnya itu percaya diri. Jadi aku itu kan mau turis, jadi aku udah pernah kemana-mana gitu. Itu bisa membuat percaya diri lah sama orang yang diinterview, sama yang interviewnya. Jadi kita bisa ngomongnya itu enak gitu loh. Iya, lagi pula menurut saya itu kan merupakan persyaratan utama gitu ya. Enggak utama, enggak ada persyaratan utama kamu harus jalan-jalan itu, sebenarnya enggak ada. Syarat utamanya itu keterikatan dengan Indonesia itu syarat utamanya. Jadi syarat untuk jalan-jalan sebenarnya nggak ada.
Jalan-jalan itu untuk membuat percaya diri aja. Oh, percaya diri. Supaya lebih meyakinkan. Meyakinkan. Atau persyaratan tambahan Ya, gitulah mungkin. Iya. Kemudian waktu di mana itu namanya? Di waktu interviewnya gitu loh. Itu kita bisa apa namanya? Bisa ngomong enak gitu loh. Pokoknya nggak ada lah syarat-syarat untuk apa namanya, untuk jalan-jalan itu nggak ada. Ya menurut saya logikanya secara logis, secara kejiwaan gitu ya. Kan orang ini kan pengen jalan-jalan ke luar negeri, ke Amerika yang jauh, seberang benua gitu ya. Bagaimana nih orang mampu jalan-jalan ke negeri yang jauh seberang benua kalau dia belum pernah jalan-jalan ke negara tangga gitu loh. Belum pernah jalan-jalan gitu, jadi lucu gitu. Nanti nggak ngerti gate, bingung semuanya. Nah ini orang mau jalan-jalan, maksudnya secara psikologis lah, kejiwaan gitu loh. Secara kejiwaannya bingung nantinya jawabnya. Jadi itu salah satu alasannya. Terus kemudian untuk interviewnya gitu, ada beberapa teman-teman itu sudah saya bilangin kalau waktu interview itu ya memang semua visa itu lolos enggaknya itu tergantung pada interview ya. Jadi ingat teman-teman, bukan tergantung pada kamu punya apa, punya semuanya punya, enggak, tergantung pada interview. Begitu interview kamu lolos, kamu orang yang interview kamu suka, yes, percaya dengan kamu, ya pasti kamu dikasih kertas percaya diri. Iya, kalau penampilan meyakinkan, percaya diri. Iya, jadi semuanya itu tergantung waktu interviewnya. Ketika interviewnya kamu gagal, udah padahal semuanya udah lengkap, jalan-jalannya ke 90 negara misalnya, tapi ketika kamu interviewnya nggak meyakinkan, ya gagal. Jadi interview itu harus punya punya trik tersendiri dalam interview itu supaya kamu lolos gitu. Jadi percaya diri, smile atau yang happy gitu. Ada di YouTube Indofili itu sudah saya terangkan gimana tip atau triks untuk lolos visa Amerika, itu ada. Nanti kalau penonton yang di Mas Heri ini, kita sama Mas Heri itu biasanya punya keterikatannya Mas ya, kayak kita bikin video itu saling sambung menyambung, kolaborasi. Ya oke guys, jangan lupa di subscribe, lihat di video Indofili channel juga yang udah banyak rame nih, terkenal nih. Oke, apalagi Mas? Terus berikutnya nih mengenai mereka yang sudah dapat visa, kan udah kabar gembira, seneng banget tuh. Nah, terus persiapan untuk beli tiket pesawat PP dan persyaratan yang lainnya. Nah, kalau sudah beli tiket pesawat PP, terus nanti kan itu mau nggak mau kan nggak bisa nggak bisa dibalik, nggak bisa di refund. Nah, apa ada trik lain gitu supaya tiket baliknya itu bisa di refund, misalnya kayak 100 dapat meskipun dipotong 15% gitu, ada trik tersendiri, nasihat? Ada, jadi tergantung maskapainya, penerbangannya mungkin pilih yang jadi sebelum beli tiket itu harus jeli dulu. Tiket itu ada yang bisa di refund, ada yang tidak. Tetapi ada ini trik aja ya, trik atau saran. Jadi beli tiket itu jangan langsung round trip, jadi pulang pergi, bukan. Jadi beli yang perginya dulu satu, kemudian beli yang pulangnya setelah itu. Oh, terpisah, beli secara terpisah. Jadi memang beli dua tiket. Jadi yang pulangnya itu yang bisa cari yang refund gitu. Itu. Meskipun beda maskapai misalnya. Beda maskapai nggak masalah. Gitu. Yang biasanya tiket refund itu yang biasanya gede itu yang harganya mahal. Kayak Saudi yang harganya yang kelas bisnis gitu. Oh, itu tapi refundnya 100%, nggak masalah. Kalau punya uang beli aja, nggak apa-apa. Kan gitu. 100% refundnya. Tapi yang berangkatnya cari yang murah-murah, misalnya yang Turki atau yang murah, yang apalah, pokoknya bisa buat berangkat doang. Itu. Tapi kalau ada yang tiket round trip murah juga, ya nggak apa-apa, hitung-hitung
hitung-hitung apa harga tiket PP gitu, apa sama dengan harga tiket biasa gitu. Apalagi Mas? Oke guys, begitu dulu untuk sementara. Nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sudah? Ya guys, nanti disambung lagi untuk pertanyaan berikutnya. Masih ada satu lagi yang terakhir ya. Jangan kemana-mana dan ikuti terus di Harry's Travel Vlog dan terus juga nggak apa, satu kali. Satu kali. Ya, agak jalan lah, biar bebas enak. Masa? Iya. Ya oke, boleh deh. Oke, berikutnya nih. Ya, supaya nggak mana-mana. Berikutnya yang terakhir nih. Ini lupa. Di berita belakang-belakangan ini ya, saya juga menyaksikan sendiri ada teman yang menggunakan alamat saya untuk ngurus asilum. Itu di tahun ini atau di belakang berita belakangan ini katanya lagi rame-ramenya orang pada ngurus asilum gitu ya. Walaupun saya juga sudah dijelaskan gimana triknya apa aja, walaupun mereka cuma mengejar SS dan nomor WP gitu ya. Nah, gimana menurut pendapat dan nasihat Cak Irul ya? Untuk ruginya gimana tuh? Nah gini, asylum itu kan ini sebenarnya ranahnya lawyer. Jadi saya disclaimer aja ini. Jadi saya nggak mau ngecilkan penghasilan dari lawyer dan calo-calonya gitu. Ya, itu adalah cari uangnya memang untuk di sana, dan asylum itu adalah legal, jalan itu resmi yang diberikan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk cara-cara untuk mendapatkan secara legal atau secara resmi tinggal di Amerika, seperti mendapatkan green card dan lain-lain, selain cara yang sponsorship dan lain-lain gitu. Green card lotre gitu-gitu. Atau sponsor pernikahan. Salah satunya adalah asylum. Jadi itu resmi, legal, tidak ada, itu nggak apa-apa, silakan aja. Tetapi ini ada tetapinya. Ada konsekuensinya lah. Asylum itu apa? Teman-teman itu jangan sembarangan mencari asylum. Itu memang banyak, terutama dari teman-teman yang Indonesia belakangan ini yang pada kesini itu dengan niatan kerja untuk mendapatkan status resmi, surat-surat atau SS atau 55 dan masih baru-baru lagi, para pendatang baru lagi, masih baru-baru. Asylum itu artinya adalah minta perlindungan, suaka politik. Suaka itu ada beberapa macam-macam. Suaka politik, suaka itu adalah ancaman dari negara kamu, karena negara kamu, negara asal itu tidak bisa melindungi orang ini, sehingga dia melarikan diri ke luar negeri untuk mendapatkan perlindungan, dan pemerintah Amerika wajib menerima perlindungan itu selama syarat-syarat dan ketentuan itu memenuhi. Jadi istilahnya itu determinate ya. Jadi kamu ada kategorinya ini begini karena pemerintah mengancam atau apa dari Indonesia, dan itu tidak untuk orang banyak. Ancaman itu untuk satu orang saja, atau ada penganiayaan atau ada mendari itu, sehingga pemerintah nggak bisa melindungi, melarikanlah diri ke Amerika, bukan ke Amerika aja, ke negara mana saja, itu akan disediakan proses asylum. Dan itu ingat, kalau kita sudah ke sini berarti kita sudah minta perlindungan di negara Amerika. Begitu kita mendapatkan perlindungan di Amerika, status kita tidak boleh kembali lagi ke Indonesia. Gitu, nggak bisa kembali ke Indonesia? Nggak boleh, meskipun punya green cardnya itu statusnya tidak boleh masuk ke negara asal atau entering in the next country. Itu. Jadi nggak boleh masuk ke dalam negara asal. Jadi itu untuk asylum ya. Misalkan udah dapat, nah itu kalau teman-teman padahal di sini tuh kepingin kerja, kepingin mendapatkan uang gitu loh. Dan konyolnya lagi, orang-orang yang punya asylum ini kan, yang mencari asylum ini ditipu-tipu aja oleh namanya calo-calo itu, ini supaya dapat bisa kerja pakai ini. Of course,
kerja di Amerika harus bayar pajak, harus status resmi, harus ini. Itu memang kerja di Amerika di sini. Kalau niatan kerja harus legal, harus itu. Nah, teman-teman yang lain-lainnya tuh kan ada celah. Loh, apa bisa kerja tanpa bayar pajak, tanpa istilahnya kerja jadi ilegal? Ya bisa, gitu. Dan itu tidak satu orang di sini yang bisa itu. Banyak sekali orang yang gelap untuk kerja di sini. Saya bukan menyuruh orang-orang untuk kerja. Ini news, ini berita, ini bukan ini. Saya based on dari data, dari beberapa data di Amerika, beberapa dari berita bahwa banyak sekali orang-orang datang ke Amerika untuk kerja. Gitu. Dan kerja sebagai apa? Ilegal, sebagai orang gelap. Bisa kerja, bisa. Karena apa? Karena ada yang mau nerima kerja. Dan itu di mana? Di banyak tempat. Andai orang gelap itu tidak dapat menerima kerja, kolaps. Kemarin beberapa bulan yang lalu, pemerintah negara bagian di Florida atau di mana itu mengusir orang-orang gelap semua, harus bayarnya. Begitu orang-orang gelapnya pada keluar, langsung ekonomi di Florida itu lagi goncang. Semua kayak DPR-nya, senatornya, semuanya itu lagi berdebat tentang itu. Kenapa kok gubernur melaksanakan begini? Kita menghadapi pemasukan yang kurang sekarang, habis pandemi begini, semuanya hancur lah gitu. Terus gimana gitu? Nggak bisa membiayai macam-macamnya. Padahal sektor tenaga kerja itu penting sekali. Nah itu. Jadi ya banyak sekali cara untuk mendapatkan legal itu, tapi kan orang harus bersabar. Yang perempuan mungkin mencari pasangan di sini dengan kualitas yang baik, atau mencari sponsor dari perusahaan-perusahaan atau tempat mereka kerja, dari lawyernya. Banyak sekali lah cara-caranya itu. Jadi asylum itu kalau sudah dapat itu belum tentu diterima, belum tentu di granted. Dia harus menunggu proses persidangan. Nah, proses persidangan inilah yang memakan waktu lama. Begitu menunggu itu selalu harus membayar lawyer. Padahal kerja kita gajinya berapa? Kerja di sini, kerja sebagai buruh, sebagai apa? Ya kalau kita punya jadi ahli apa gitu, terus dapat surat-surat itu worth it, mumpuni ya. Jadi kalau kita kerjanya cuma tukang nasi goreng aja atau buruh pabrik atau gajinya standarnya cuma segitu-segitu doang. Bandingkan dengan orang yang tidak pakai bayar teks, itu untungnya banyak, sudah bebas. Banyak negara-negara, orang-orang teman-teman yang lain-lainnya itu begitu melakukan itu. Misalkan dari Meksiko nggak akan mau cari asyluman, dari Filipina nggak akan, dari negara-negara yang lain-lain nggak, dia meluncur aja bergabung dengan komunitas-komunitasnya itu. Kalau mereka kan yang ngurus asilum itu, terus kalau misalnya paspornya sudah habis terus mau perpanjang paspor di KJRI, nah itu apa itu nanti ditanya apa mereka akan melihat? Otomatis lah, karena kan sudah beroposit dengan pemerintah. Kenapa kamu kok tidak ini ke pemerintah Indonesia gitu? Iya, saya ingat waktu perpanjang paspor kan ditanya, Bapak statusnya apa di sini? Apa green card, apa WP, apa gimana? Terus tanya, oh iya, saya bilang work permit gitu. Terus, work permit. Terus dari mana? Terus yang satunya ditanya lagi, yang di depan saya tuh ngantri juga, green card. Tapi nggak tahu ditanya green cardnya dapat dari mana gitu. Mungkin dia tahu juga dari datanya gitu, tapi saya nggak, waktu itu nggak ingat ditanya apa enggak, Bapak dapat green card dari mana gitu. Tapi dia cuma nanya status Bapak apa di sini gitu, green card. Oh, Bapaknya green card gitu. Tapi saya nggak ingat waktu itu ya, apa petugasnya itu nanya Bapak aslinya dapat dari mana, maksudnya green cardnya dapat dari mana, atau mereka tahu dari database-nya itu apa gimana gitu, apa
Maksudnya apa memang diintimidasi apa enggak gitu di KJRI itu? Memang ada statusnya itu di green card itu. Green cardnya kalau orang yang sudah di granted ya. Iya. Green cardnya itu ada tulisannya. Ada tulisan ASY. ASY itu apa panjangan? Asylum. Oh gitu, ASY. Green card itu tidak boleh masuk ke Indonesia. Dengan green card tersebut? Iya. Oh gitu. Kalau masuk Indonesia nggak boleh masuk lagi ke Amerika. Oh gitu. Di ban. Dia menipu. Oh gitu. Ya. Jadi supaya misalnya balik ke Indonesia gitu apa harus citizen dulu? Harus citizen. Oh gitu. Harus citizen betul, citizen penuh baru bisa. Mungkin nggak bisa masuk ke Amerika lagi lah istilahnya itu. Nggak bisa di Indonesia, nggak bisa pulang, ke Amerika juga nggak bisa pulang lagi gitu. Boleh masuk di Indonesia, boleh, tapi nggak bisa balik lagi ke sini karena nggak bakalan diterima lagi karena itu menipu Amerika. Gitu. Itu boleh masuk itu. Nah itu nggak boleh. Kalau orang yang mau pulang pergi ke Amerika ya jadi citizen dulu. Iya, saya lihat dari berita yang terakhir itu, saya juga kemarin kan mewawancarai dengan teman-teman itu soal kabar ada yang kena ketipu sampai 15 orang yang kerja live in itu katanya di restoran. Banyak itu banyak. Hati-hati teman-teman itu memang banyak sekali teman-teman itu. Bukan di sini, di Indonesia itu banyak sekali. Terus katanya ada yang mau ngurus asilum tapi kita harus tahu dulu sumbernya dari mana, asal usulnya. Terus katanya Gapura itu juga menyediakan info atau gimana kayak konsultasi kayak misalnya. Aku nggak tahu kan, tanya Gapura. Kan konsultasi aku kurang tahu. Kalau Gapura tanya aja langsung legal advice kayak misalnya apa tuh, iya konsultasi gitu. Kalau untuk legal advice itu banyak di sini tuh, legal itu banyak. Jadi yang Gapura nggak ada ya, nggak menyediakan gitu atau bagaimana? Atau kurang? Saya nggak tahu juga. Saya kurang tahu. Gapura itu organisasi komunitas Indonesia yang mau di Philadelphia, jadi langsung aja ke. Iya gitu guys. Buat kalian yang belum tahu apa itu Gapura. Iya. Kalau kepingin tahu dari saya gitu pindahnya. Kalau saya cuma itu tadi. Nanti kalau orang yang granted atau yang dapetin asylum itu diberikan namanya travel document. Travel document itu semacam paspor putih lah gitu. Itu boleh bepergian ke mana saja ke seluruh dunia selain Indonesia. Oh, sebelum dapat green card, sebelum di-granted dikasih travel dokumen gitu. Kalau sudah dapat. Kalau sudah dapat. Namanya travel dokumen, putih. Tapi maksudnya sebelum green card di-granted, tapi kan mereka setelah nge-play itu katanya 6 bulan setelah biometrik 6 bulan katanya mereka. Apa aja? Itu persyaratan nge-play aja di Amerika itu punya hak. Orang yang tinggal lama di sini untuk menjadi kepingin menjadi status resmi ya, ngeplay apa aja, status visa fiancé itulah tunangan atau mau perkawinan atau apa semuanya yang kita ngeplay di USCIS itu USCIS wajib mengeluarkan surat working permit atau namanya SS itu, tapi ada tulisannya. Tulisannya ini subjek ini akan di-removal atau akan dipulangkan gitu. Oh, di nomor SS itu ada tulisannya situ bacanya. Semua, ya. WP-nya cuma berlaku setahun atau 2 tahun, perpanjang lagi selama ini. Jadi gitu. Working permit karena itu orang asing gitu. Jadi ada kategori dalam waktu 90 hari 90 hari ngurus itu yang bersangkutan ngurus macam-macam yang surat-surat di Amerika, dia mempunyai namanya LIN kayak nomor registrasi lah gitu. Nah itu baru dia punya hak untuk mendapatkan WP atau working permit atau SS itu. Setelah dapat WP terus ngeplay SS juga. Nah itu hak. Tapi bukan berarti WP-nya itu jadi langsung legal gitu selamanya, enggak. Itu kamu masih di hold, masih di pending. Kamu boleh kerja dan pemerintah orang ini di sini sudah mendaftarkan kok
orang di sini harus dapat kerja. Orang di sini harus bayar pajak lah, gitu. Maksudnya pemerintah itu nggak mau kehilangan, memang, kehilangan masuk. Uang. Enak aja kamu di sini udah dapetin surat-surat, ya kamu harus bayar pajak. Nah ingat, tinggi sekali pajaknya. Iya. Itu pajak tuh berapa persen sih? Pajaknya kalau single, ya tahu sendirilah. Pajak itu kan tergantung pendapatan kita, berapa kita bayarnya, atau di tanfeknya. Misalkan refund taxnya tergantung dari per jamnya kita dapat kerjaan per jamnya $15 lah gitu. Kalau kita single paling kita bayarnya, karena tergantung state beda-beda ya. State ini mengambil pajaknya beda. Terus kota ini juga beda, belum lagi federal itu pemerintah pusatnya, itu juga mengambil pajaknya juga nilainya berbeda. Jadi kira-kira misalkan kamu dapat gaji $15, kamu dapatnya dari pajaknya itu kira-kira sekitar ya 11 lah. 11 itu nanti belum diambil dari ini asuransi macam-macam. Nah kalau udah kena asuransi habis uangmu. Belum nanti bayar pajak tahunannya itu, udah nggak dapat apa-apa. Belum bayar lagi lawyernya ribuan. Ngapain duit dikasihkan orang itu? Jadi menurut Chairul adanya fenomena orang pada ngurus asilum itu mungkin karena ya kalau ngurus asilum yang benar, maksudnya itu bukan masalah tidak bolehnya. Asilum itu yang benar. Kalau cuma begituan untuk mencari status dapat WP-an itu, kamu ditipu-tipu. Ya soalnya kan ditipu soalnya kan asilum yang maksudnya apalagi bayar gitu, padahal ngurus itu nggak bayar. Gitu, gratis itu. Oke, sementara dulu guys. Are you facing asylum or deportation proceedings? At Gay E & Associates, we understand the stress and uncertainty you're going through. Our experienced team is here to help. We'll guide you through the complex process, from asylum applications to deportation proceedings. We'll provide personalized support and aggressive representation to protect your rights. Don't risk your future. Trust our team to secure your freedom. Schedule a free initial consultation now. Oke guys, jadi sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh Chairul, jadi menurut saya ya terserah kalian sih. Ya tergantung niat kalian gitu ya. Kalau kalian memang ada rencana mau tinggal lama merantau dan kerja di Amerika, ya kalau kalian mau ngurus asilum atau suaka politik ya terserah kalian gitu. Cuman semuanya kan ada risiko, ada konsekuensinya gitu, ada untung ruginya gitu. Tapi kalau niat kalian memang hanya untuk sementara, hanya untuk biar supaya resmi sementara punya nomor SS, punya work permit, ya juga terserah kalian gitu. Pokoknya kalau kalian ngurus suaka politik atau asilum ya kemungkinan besar ya ditolak gitu loh. Jadi kemungkinannya kecil banget untuk lolos gitu. Jadi terus nanti kalau kalian permohonan suaka politik kalian ditolak oleh pihak pengadilan, ya kalian nanti resikonya kalian harus pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia harus pulang dengan ikhlas, dengan sukarela, dengan sendirinya. Nah terus nanti ada waktu dan jangka waktu yang ditentukan gitu. Kalian harus pulang ke Indonesia secara ikhlas dan sukarela. Tapi kalau kalian nggak pulang, kalau kalian permohonan suaka politik kalian ditolak, terus kalian masih tetap tinggal di Amerika, nah itu sudah pasti kalian dicari gitu. Kalian masuk dalam daftar pencarian imigrasi gitu. Kalian pasti dicari, terus kalau ketangkep dideportasi. Nah pada saat kalian ketangkep oleh pihak imigrasi, langsung di borgol, langsung dibawa pada saat itu juga gitu. Mereka nggak peduli kalian misalnya punya barang-barang berharga di rumah, ada koper berapa kayak segala macam perabotan, itu kalian nggak diizinkan pulang gitu untuk membawa koper segala macam. Pokoknya di mana kalian ketangkep, mau di pasar, mau di swalayan, mau di mall, mau di jalan, ya itulah kalian dengan tangan kosong apa adanya, kalian akan diborgol dan harus siap gitu. Nah itu salah satu resikonya. Ya jadi sekali lagi terserah kalian. Juga katanya tadi kata Chairul, kalau permohonan suaka politik kalian ditolak, atau misalnya kalian
sedang dalam proses pengajuan suaka politik atau asilum. Terus kemungkinan nggak bisa pulang ke Indonesia kan. Saya juga nggak tahu gimana jelasnya. Kalian nggak bisa pulang ke Indonesia, atau sebagian juga ada yang bilang, oh kalian bisa pulang ke Indonesia tapi nggak bisa balik lagi ke Amerika. Terus nggak tahu mana yang benar. Pokoknya semua ada untung ruginya, ada resiko dan konsekuensinya. Ya jadi sekali lagi terserah kalian. Saya cuma menyampaikan informasi, barangkali bisa berguna dan bermanfaat. Udah kalau gitu sampai di sini aja dulu sajian video dari Harris Vlogs. Sampai berjumpa kembali di lain waktu pada topik dan pokok bahasan yang berbeda. Wassalam.